Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu. Saya Epi Karniat Gustinlaya, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan sekaligus menjelaskan mengenai PPT kami tentang penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik sudah tidak asing lagi kita dengar, karena sebelumnya juga kita sudah mempelajarinya. Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Keefektifan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien akan mengoptimalkan tindakan keperawatan yang akan mempercepat proses penyembuhan fisik dan psikologis pasien. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong atau menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien dalam proses keperawatan, membantu pasien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan. Sedangkan pada tahap preventif, kegunaannya adalah mencegah adanya tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Sebagai seorang perawat, kita harus selalu meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri yang harus dimiliki oleh seorang perawat untuk membina hubungan terapeutik sebagai berikut. Pertama, kesadaran diri atau self-awareness, yang artinya perawat mampu menghargai perbedaan pemikiran, keunikan klien, dan menghargai pendapat orang lain. Dan perawat juga harus mampu menilai perasaan, tindakan, dan reaksinya. Yang kedua, klarifikasi nilai atau clarification of value, yang artinya perawat melakukan klarifikasi terhadap nilai-nilai yang diyakini mendasari sikap dan tingkah lakunya. Misalnya, nilai kebersamaan, kekeluargaan, religius, kebersihan, keindahan, dan lain-lain. Ketiga, eksplorasi perasaan atau feeling exploration, yang artinya perawat harus mampu mengekspresikan perasaan secara jujur. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kesadaran kita terhadap perasaan yang disadari atau tidak, yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan hubungan dengan klien. Yang keempat, perawat sebagai model peran atau nurse as role model, yang artinya perawat harus menjadi contoh yang baik bagi klien atau pasien. Perawat dengan nilai-nilai yang dimilikinya harus bersikap dan bertingkah laku yang dapat dicontohi secara baik oleh pasien atau klien. Peran ini harus disadari oleh perawat sehingga perawat harus selalu mengontrol perilakunya. Yang kelima, berorientasi untuk kepentingan orang lain atau altruis, yang artinya perawat harus berorientasi untuk kepentingan orang lain, bukan dirinya sendiri. Perawat dapat meningkatkan kesadaran diri secara terus-menerus untuk menyelami masalah klien dan berpikir untuk selalu berbuat baik kepada klien. Yang keenam, ethnic dan responsibility, yang artinya perawat harus mengedepankan nilai-nilai dan etika yang disadarinya serta menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi yang terapeutik sebagai berikut. Bagian A, berhadapan. Posisi berhadapan berarti bahwa dalam komunikasi perawat harus menghadap ke klien, tidak boleh membelakangi atau duduk menyamping. Sikap ini harus dipertahankan pada saat kontak dengan klien. Dengan posisi ini, perawat dapat melihat secara jelas apa yang tampak secara verbal maupun non-verbal klien. Arti posisi ini adalah, saya siap untuk membantu Anda. Bagian B, pertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Bagian C, membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu. Bagian D, mempertahankan sikap terbuka. Selama berkomunikasi, perawat tidak melipat kaki atau tangan karena sikap ini menunjukkan keterbukaan perawat dalam berkomunikasi. Bagian E, tetap rileks. Tetap rileks dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberikan respon pada klien. Bagian F, berjabat tangan.
menunjukkan perhatian dan memberikan kenyamanan pada pasien, serta penghargaan atas keberadaannya. Berjabat tangan juga dapat memberikan kesan keakraban dan kedekatan antara perawat dan pasien. Dimensi respon dan tindakan terbagi atas dua, yaitu sikap dalam dimensi respon, kedua sikap dalam dimensi tindakan. Kita akan kembali pada yang pertama. Sikap dalam dimensi respon itu terbagi atas 4. Yang pertama, ikhlas. Artinya, perawat menyatakan dan menunjukkan sikap keterbukaan, jujur, tulus, dan berperan aktif dalam berhubungan dengan klien. Perawat merespon tidak dibuat-buat dan mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya secara spontan. Yang kedua, menghargai. Yang artinya, perawat menerima klien apa adanya. Sikap tidak menghakimi, tidak mengejek, tidak mengkritik, ataupun tidak menghina harus ditunjukkan oleh perawat melalui, misalnya, duduk diam menemani klien ketika klien menangis, bersedia menerima permintaan klien untuk berdiskusi atau bercerita tentang pengalaman, bahkan minta maaf atas ucapan dan perilaku perawat yang menyinggung klien. Yang ketiga, empati. Artinya, kemampuan perawat untuk memasuki pikiran dan perasaan klien sehingga dapat merasakan apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan klien. Melalui rasa empati, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan klien dan selanjutnya membantu klien mengatasi masalahnya. Yang keempat, konkret. Maksudnya, perawat menggunakan kata-kata yang spesifik, jelas, dan nyata untuk menghindari keraguan dan ketidakjelasan penyampaian. Yang kedua, sikap dalam dimensi tindakan. Ini terbagi atas 5. Yang pertama, konfrontasi, yang artinya proses interpersonal yang digunakan oleh perawat untuk memfasilitasi, memodifikasi, dan perluasan dari gambaran diri orang lain. Tujuan dari konfrontasi yang dilakukan adalah agar orang lain sadar adanya ketidaksesuaian pada dirinya dalam hal perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan. Yang kedua, kesegeraan. Kesegeraan mempunyai konotasi sebagai sensitivitas perawat pada perasaan klien dan kesediaan untuk mengatasi perasaan daripada mengacuhkannya. Berespon dengan kesegeraan berarti berespon pada apa yang terjadi antara perawat dan klien saat itu dan di tempat itu. Karena dimensi ini mungkin melibatkan perasaan dari klien terhadap perawat. Yang ketiga, keterbukaan perawat, yang artinya perawat memberikan informasi tentang diri, ide, nilai, perasaan, dan sikapnya sendiri untuk memfasilitasi kerjasama, proses belajar, atau dukungan klien. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Johnson, ditemukan bahwa peningkatan keterbukaan antara perawat dan klien menurunkan tingkat kecemasan. Yang keempat, kataris emosional. Klien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Dalam hal ini, perawat harus dapat mengkaji kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya, perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi klien. Yang kelima, bermain peran. Yang dimaksud bermain peran adalah tindakan untuk membangkitkan situasi tertentu untuk meningkatkan penghayatan klien ke dalam hubungan manusia dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang lain dan juga memperkenankan klien untuk mencoba situasi baru dalam lingkungan yang aman. Bermain peran digunakan untuk melatih kemampuan umpan balik konstruktif dengan lingkungan yang mendukung dan tidak mengancam. Kesimpulan, komunikasi dalam pelayanan dan asuhan keperawatan adalah hal yang paling esensial. Komunikasi menjadi alat kerja utama bagi perawat dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi seorang perawat, hal ini cukup beralasan karena perawat selalu bersama dan berinteraksi dengan pasien selama 24 jam secara terus-menerus dan berkesinambungan mulai awal kontak sampai akhir. Pengetahuan dan penerapan tentang dasar-dasar komunikasi terapeutik dalam keperawatan ini sangat penting. Komunikasi dalam praktik keperawatan dapat menjadi elemen terapi. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik akan mudah menjalin hubungan saling percaya dengan pasien dan memberikan
Sekian materi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.